Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebat? Saya harap kalian masih tetap semangat dalam belajar ya. Baiklah, video kali ini video pembelajaran tentang statistika ukuran pemusatan. Adapun yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini atau pembelajaran pada hari ini yaitu materi dan contoh soal tentang mean atau rata-rata atau rataan hitung untuk data berkelompok. Nanti juga kita akan menjelaskan yaitu rata-rata, mencari rata-rata dengan menggunakan titik tengah, rataan sementara, dan menggunakan cara coding atau kode. Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Jangan lupa like, subscribe, komentar Anda, kemudian share seluas-luasnya jika video ini bermanfaat. Baiklah, kita mulai dari kompetensi dasar, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pengalaman belajar melalui pembelajaran pengolahan dan penyajian data berkelompok. Siswa memperoleh pengalaman belajar 1. Mengolah data mentah dan memaknai hasil yang diperoleh. 2. Memaknai grafik dari suatu data yang berupa histogram, poligon frekuensi, dan ogib. 3. Mengantisipasi kesalahan pengambilan kesimpulan dalam memaknai suatu grafik. Baiklah, kita mulai dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Metode statistika yang paling umum digunakan adalah rata-rata. Sebagai contoh, dalam suatu artikel di koran online, Erwin 2015 menyatakan bahwa Google melakukan wawancara online terhadap pemilik ponsel pintar di Indonesia antara usia 18 dan 64 tahun untuk mengetahui lebih baik mengenai perilaku mereka. Hasil wawancara yang dilansir Google menyatakan bahwa rata-rata aplikasi yang diinstal di Indonesia tahun 2015 adalah sebanyak 31 aplikasi per individu. Pada contoh di atas, istilah rata-rata yang digunakan masih tidak jelas karena ada berbagai macam rata-rata. Beberapa di antaranya adalah rata-rata hitung, rata-rata geometri, rata-rata harmonik. Rata-rata merupakan pusat distribusi atau yang paling sering terjadi. Ukuran rata-rata disebut juga dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan yang akan kita bahas pada bagian ini meliputi rata-rata, dalam hal ini rata-rata hitung, median, dan modus untuk data berkelompok. Masih ingatkah Anda bagaimana menentukan rata-rata, median, dan modus untuk data tunggal? Pasti kalian sudah pernah belajar di SMP atau MTS sederajat sebelumnya bagaimana menentukan rata-rata, median, dan modus untuk data tunggal. Sebagai pengingat kembali, untuk mengingatkan kembali, sebagai contoh diberikan data ukuran sepatu yang dipakai 12 pemain basket SMA nasional sebagai berikut. Ini adalah data di mana 42, 41, 41 sampai 42 ini adalah datum. Jadi data adalah kumpulan datum-datum. Coba Anda tentukan rata-rata, median, dan modus dari data ini. Nah, ini adalah data tunggal. Ketika kita mau menentukan rata-rata, maka dengan mudah dapat kita lakukan dengan cara menjumlahkan semua datum dibagi banyaknya datum. Kalau kita mau menentukan median, yang paling pertama kita lakukan adalah kita urutkan dulu dari data terkecil, datum terkecil sampai ke datum terbesar atau datum minimum ke datum maksimum. Kemudian kita bagi dua data tersebut sama besar, dan ketika sudah terbagi dua data tersebut, maka di tengah-tengah merupakan mediannya. Kalau datumnya atau datanya berjumlah ganjil, maka bisa langsung ditentukan mediannya.
Tapi kalau dia datanya berjumlah genap, maka di tengah-tengah data ke kiri dan kanan ditambahkan lalu dibagi 2. Bukan begitu? Oke. Kalau untuk menentukan modus pada data tunggal, sebenarnya cukup kita melihat saja dengan melihat atau menentukan berapa banyak frekuensi yang paling sering muncul. Atau bahasa lainnya, modus adalah data paling banyak muncul. Kalau kita perhatikan di sini, 40 ada 3 kali, 41 ada 4 kali, 42 ada 3 kali, ada 4 kali, dan 43 hanya 1 kali. Maka dapat menentukan modusnya. Jadi datum yang paling banyak muncul adalah 41 dan 42. Jadi modusnya adalah 41 dan 42 karena sama-sama 4 kali muncul. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Dari ketiga ukuran pemusatan data tersebut, manakah yang paling sesuai merepresentasikan data tersebut menurut Anda? Lalu, bagaimanakah cara menentukan rata-rata, median, dan modus suatu data yang berupa data berkelompok atau bahkan data yang disajikan dalam histogram? Nah, berikut diberikan beberapa contoh data berkelompok sekaligus diberikan ukuran pemusatan datanya. Contoh soal 1, terdapat tabel 1 distribusi frekuensi usia 50 orang terkaya di Indonesia. Terdiri atas kolom kelas, kolom batas kelas, dan kolom frekuensi. Dari tabel 1 ini diperoleh rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia adalah 43,6 tahun. Selanjutnya, kelas keempat, di sini kelas keempat merupakan kelas median, sekaligus juga kelas modus. Kenapa? Karena frekuensi terbesarnya berada di kelas keempat, 20. Maka kebetulan di sini kelas median sama kelasnya dengan kelas modus. Diperoleh mediannya 45,25 dan modusnya 47,1. Kita lihat contoh soal 2. Yaitu tabel 2 distribusi skor tuple ya. Jadi tabel 2 ini distribusi frekuensi skor tuple. Sama ya, atau di atas 3 kolom, kolom kelas, kolom batas kelas, dan frekuensi. Diperoleh rata-ratanya 433,7. Lalu kelas keempat, ini adalah kelas keempat, 425 sampai 449, merupakan kelas median, di mana diperoleh mediannya 437. Sedangkan kelas modusnya berada di kelas kelima. Karena apa? Karena frekuensi terbesarnya berada di kelas ke-5. Nah, dengan melihat contoh soal 1 dan contoh soal 2, tidak bisa ditetapkan bahwa kelas median dan modus berada pada kelas yang sama atau kelas yang berbeda. Itu tergantung dari analisa di awal yang kita lakukan. Kita lihat contoh soal 3. Contoh soal 3 ini bukan bentuk tabel distribusi frekuensi, tapi grafik, yaitu gambar histogram. Dari histogram ini diperoleh rata-rata tinggi badan siswa, yaitu 158,2, kemudian kelas median sekaligus kelas modus juga, di mana mediannya sebesar 158,9 dan modusnya sebesar 160,3. Nah, ini contoh soal dengan diketahui rata-rata, modus, dan mediannya. Tahap selanjutnya kita akan membahas membuktikan jawaban contoh soal tersebut.
Kita bagi menjadi 3 bagian, kita pahami dulu tentang min atau rata-rata. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa untuk menentukan rata-rata dapat dilakukan dengan 3 cara. Bisa menggunakan titik tengah, menggunakan rataan sementara, dan menggunakan cara coding atau cara sandi atau cara singkat atau cara kode. Banyak istilah ya. Nah, kita mulai menggunakan cara titik tengah. Pada contoh soal 1, pada tabel 1, distribusi frekuensi usia 50 orang terkaya diperoleh rata-rata 43,6 tahun. Nah, sekarang kita lihat, kita buktikan. Tabel ini memiliki 5 kelas ya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Kita ketahui bahwa panjang kelas atau interval yaitu 5, 30 sampai 34, maka panjang kelasnya atau intervalnya sama dengan 5. Kita mulai dengan menentukan titik tengah terlebih dahulu. Antara 30 sampai 34, maka titik tengahnya 32. 35 sampai 39, titik tengahnya 37. 40 sampai 44, titik tengahnya 42. 45 sampai 49, titik tengahnya 47. 50 sampai 54, titik tengahnya 52. Ada 2 cara menentukan titik tengah. Pertama, kita lihat polanya. 30 sampai 34, titik tengah 32. Artinya untuk kelas berikutnya kita bisa menambahkan 2 setiap kelasnya. Misalnya 30, titik tengah 32, berarti 30 ditambah 2, 32. Kelas berikutnya pasti 35 tambah 2, 37. Kelas berikutnya tambah 2, tambah 2, tambah 2. Atau dengan cara lain, 30 sampai 34, titik tengahnya 32. Karena kita tahu panjang kelas atau intervalnya 5, maka untuk titik tengah berikutnya kita tambahkan 5, 5, 5, 5. Nah, itu tergantung dari cara dan kebiasaan kalian. Lalu, titik tengah yang disimbolkan dengan XI, frekuensi disimbolkan dengan FI, kita kalikan. 32 kali 5, 160, dan seterusnya. Maka, hasil perkaliannya kita jumlahkan. Untuk mudahnya mencari rata-rata, sebenarnya hasil jumlah perkalian ini ya, kita bagi dengan banyaknya frekuensi. Atau kalau dalam bentuk rumus, X bar, simbol dari rata-rata, X garis atas, X bar bacanya. Sigma adalah jumlah hasil perkalian FI kali XI dibagi jumlah FI itu sendiri. Jadi rata-rata orang terkaya di Indonesia adalah 2180 dibagi 50. Sini 43,6. Jadi benar bahwa contoh soal 1 ini diperoleh rata-ratanya adalah 43,6 tahun ya. Oke, ini menggunakan titik tengah. Kita akan mencoba pada contoh soal yang sama pada tabel 1 dengan menggunakan cara rataan sementara dan cara coding. Menggunakan rataan sementara. Masih kita menggunakan contoh soal 1 atau tabel 1. Untuk menggunakan rataan sementara, kita harus tentukan dulu permisalan. Misalkan rataan sementaranya disimbolkan X0 bar, itu ambil 42. Kenapa 42? Tidak 37, tidak 47. Ya, kita ambil yang bagian tengahnya saja, ya. Karena meminimalkan, ya. Nah, sekarang selanjutnya kita cari. Jadi rataan sementara 42 berarti DI-nya adalah titik tengah dikurang rataan sementara. Jadi setiap titik tengah kita kurang dengan rataan sementara. 32 dikurang 42, min 10. 37 dikurang 42, min 5. 42 kurang 42, 0. 47 kurang 42, 5. 52 kurang 42, 10. Lalu kita kalikan FI kali DI.
5 kali min 10 min 50, 10 kali min 5 min 50 dan seterusnya, maka kita peroleh jumlahnya sama dengan 80. Frekuensi tetap jumlahnya 50 ya. Nah, rumus untuk penggunaan rataan sementara ini sedikit berbeda. Karena menggunakan rataan sementara, maka X bar atau rata-rata sama dengan X0 bar ditambah jumlah FI kali DI dibagi jumlah FI. Jadi ada penambahan di rataan sementara yang kita tentukan tadi. Ini 42 ditambah 80 dibagi 50 sama dengan 42 ditambah 1,6, yaitu 43,6. Sama hasilnya ya. Nah, kalau menggunakan cara coding bagaimana? Dengan menggunakan rataan sementara 42 tadi, maka coding itu diperoleh dari titik tengah dikurang rataan sementara dibagi dengan interval atau panjang kelas. Bedanya di situ. Itu nanti kita 32 ya, titik tengah dikurang rataan sementara, 32 dikurang 42 min 10 dibagi panjang kelas atau interval, yaitu dibagi 5, jadi min 2. Kemudian 37 dikurang 42 dibagi 5 min 1. 42 dikurang 42 dibagi 5 0. 47 dikurang 42 dibagi 5 1. 52 dikurang 42 dibagi 5 sama dengan 2. FI kita kali CI. 5 kali min 2 min 10, 10 kali min 1 min 10 dan seterusnya. Diperolehlah jumlahnya 16 FI kali CI. Dimana beda rumusnya? Kalau menggunakan rataan sementara yaitu ditambah dengan X0 bar. Kalau menggunakan cara coding sama dengan rataan sementara, hanya dikalikan dengan panjang kelas atau interval ya. Jadi X bar sama dengan X0 bar ditambah I dikali jumlah FI kali CI dibagi jumlah FI, atau jumlah FI kali CI dibagi jumlah FI dikali I boleh. Jadi di dalam buku lain juga ada menyimbolkan panjang kelas itu P, lainnya menyimbolkan I, jadi hanya simbol saja ya. Nah, jadi rata-rata orang terkaya di Indonesia X bar sama X0 bar ditambah I dikali jumlah FI kali CI dibagi FI sama dengan 42 ditambah 5 dikali 16 per 50. Jadi 42 ditambah 1,6 sama dengan 43,6. Jadi sama saja. Nah, setelah kalian melihat ini, entah menggunakan titik tengah, atau menggunakan rataan sementara, atau menggunakan cara coding, tinggal pilihan pada saat aplikasinya ya tergantung dari kemampuan atau pemahaman kalian. Sebenarnya mengapa ini diberikan? Karena untuk sebagai bahan pengetahuan ya. Jadi mencari min atau rata-rata pada data berkelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk lebih memahaminya nanti silahkan kalian latihan mandiri, coba untuk contoh soal 2 atau tabel 2. Latihan mandiri adalah mencari min atau rata-rata menggunakan ketiga cara seperti yang dicontohkan pada contoh soal 1. Ya. Yaitu tabel 2 distribusi frekuensi skor tupel. Carilah rata-ratanya, di mana rata-ratanya 433,7 dengan cara menggunakan titik tengah, menggunakan cara rataan sementara dan menggunakan cara coding ya. Itu latihan mandiri 1. Selanjutnya kita bahas untuk contoh soal 3. Di sana rata-ratanya diperoleh 158,2. Ini adalah gambar histogram. Perlu diketahui bahwa pada bagian sumbu X atau sumbu horizontal biasanya bermacam-macam bentuk yang ditampilkan atau keterangan yang diberikan. Kalau untuk sumbu Y atau sumbu yang vertikal itu menunjukkan frekuensi. Tapi kalau untuk sumbu X
biasanya bermacam-macam bentuk. Ada yang menunjukkan batas bawah, ada yang langsung menampilkan titik tengahnya, ada yang menuliskan interval kelas. Jadi jumlah batang ini mewakili jumlah banyak kelas. Kalau di histogram ini ada 6 batang, berarti ada 6 kelas ya. Nah, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Bagi yang belum mahir dapat menggunakan bantuan tabel ya. Yaitu 142 sampai 147, titik tengahnya adalah 144,5 dan frekuensinya ada 2. Lalu kelas kedua 147 sampai 152, titik tengahnya 149,5, frekuensinya 6 dan seterusnya. Karena sudah ada titik tengah dan frekuensi, tinggal kita kalikan ya. Hasil dari XI kali MI diperoleh 4745. Dibagi banyak frekuensi, bagi 30. Hasilnya 158,16 atau dibulatkan menjadi 158,2. Ya, sama hasilnya. Tapi kalau bagi yang sudah mahir sebenarnya titik tengah langsung kalikan frekuensi, titik tengah kalikan frekuensi, titik tengah kalikan frekuensi, titik tengah kalikan frekuensi. Hasilnya dijumlahkan sama seperti ini. Ya. Lalu sebagai latihan mandiri 2, silakan mencoba untuk contoh soal 3, mencari rata-rata menggunakan rata sementara dan cara coding ya. Silakan mencoba, selamat mencoba. Selamat Anda sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya mengenai median dan modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.